Kembali di Kompas yang saudara melaporkan kasus dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa seorang bendahara desa di Cirebon, Jawa Barat justru ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menyebutkan bendahara desa yang melaporkan kasus ini diduga melanggar administrasi keuangan. Meski polisi mengakui belum menemukan bukti, bendahara desa itu dinilai ikut menikmati dana yang diduga dikorupsi. Seorang pelapor kasus dugaan korupsi di Cirebon, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Melalui video yang beredar di media sosial, Nur Hayati, bendahara desa Citemu, mengungkapkan kekecewaannya. Nur Hayati mengaku tidak pernah menikmati dana yang diduga dikorupsi. Saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Bahkan saya juga berani bersumpah kalau uang itu tidak pernah pulang ke rumah saya, 1 detik pun tidak pernah. Sebelumnya, pada 2019 lalu, Nur Hayati melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Supriyadi. Polisi kemudian menetapkan Kepala Desa Citemu, Supriyadi sebagai tersangka pada akhir 2021. Polisi menyebut tindakan Kepala Desa Citemu mengakibatkan kerugian negara sebesar 818 juta rupiah dalam kasus dugaan korupsi dana desa 2018 hingga 2019. Namun, dalam penyelidikannya, polisi menyebut Nur Hayati diduga turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini. Meski hingga kini, polisi mengakui belum menemukan bukti tersangka ikut menikmati dana yang diduga dikorupsi. Kapolres Cirebon AKBP Fahri Siregar menyebut, sebagai bendahara keuangan, tersangka diduga melanggar sistem administrasi keuangan. Walaupun sampai saat ini kita masih belum dapat membuktikan bahwa saudari Nur Hayati menikmati uangnya, namun ada pelanggaran yang dilakukan dari tindakan yang dilakukan oleh saudari Nur Hayati, yaitu pasal 66 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap saudari Nur Hayati karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya saudara Supriyadi. Nah, itu dia. Ya. Dalam program Sapa Indonesia Malam 20 Februari 2022, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Maneger Nasution, menyatakan sebagai pelapor, tindakan Nur Hayati seharusnya diapresiasi. Posisi Ibu Nur Hayati sebetulnya dalam konteks hukum perlindungan saksi dan korban, beliau kita sebut sebagai whistleblower atau pelapor. Yeah. Nah, sebagai pelapor, sejatinya beliau ini diapresiasi. Diapresiasi karena apa? Ada warga negara yang berani mengambil inisiatif dan tanggung jawab untuk melaporkan sesuatu yang ia ketahui berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Gitu. Karena itu mestinya diapresiasi. Nah, penetapan beliau sebagai tersangka ini sesungguhnya mengejutkan banyak kalangan aktivis anti korupsi, aktivis HAM, dan kita tentu juga di publik terkejut. Karena apa? Seorang pelapor mestinya itu mendapat perlakuan khusus ya. Misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10, seorang pelapor yang dengan iktikat baik menyampaikan laporannya terkait dengan tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi misalnya, maka keterangan yang ia berikan, yang telah, sedang, dan akan ia berikan, itu tidak bisa dituntut balik. Sementara, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menyatakan Kompolnas tak bisa mengintervensi hasil penyidikan terkait seorang pelapor sebagai tersangka kasus korupsi. Namun, Kompolnas menyarankan Nur Hayati agar mengajukan pra-peradilan. Kami kagetnya di sini karena kan
yang bersangkutan ini pelapor seharusnya dilindungi. Nah, sebagai whistleblower seperti itu. Nah, Kompolnas memang tidak bisa mengintervensi proses penyidikan. Karena ini kan kemerdekaan penyidik. Ketika prosesnya masih belum dibuka persidangannya oleh pengadilan, saya rasa masih ada cukup waktu kepada Saudari Nurhayati untuk melakukan pra-peradilan untuk menguji apakah pemberian status tersangka itu sudah sesuai dengan aturan. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Citemu menyesalkan penetapan Nurhayati sebagai tersangka kasus ini. Menurutnya, permintaan pencairan dana oleh Kepala Desa Citemu selalu tercatat dengan kwitansi dan tidak dinikmatinya. Iya, dalam arti yang disangkakan pasal 55 ini kan keikutsertaannya. Nah, saya bilang keikutsertaannya nikmatin enggak Bu Nurhayati. Kan tidak menikmati, dia itu bekerja sesuai dengan voksinya aja. Dia melawan itu dengan apa? Kwitansi. Uang diminta sok bikin kwitansi kan gitu. Nah, dia mau bikin pembukuan seperti apa? Orang uangnya aja diambil. Saat ini, polisi menyatakan berkas perkara 2 tersangka, yaitu Supriyadi sebagai Kepala Desa Citemu dan Nurhayati sebagai bendahara telah dinyatakan lengkap atau P21. Terkait proses hukum yang tengah berlangsung, kepolisian mesti berlaku transparan. Hal ini untuk menghindari kekhawatiran masyarakat yang akan takut bermasalah hukum jika melaporkan adanya tindak dugaan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.